Oke, sebenarnya secara umum sifat-sifat gelombang kita sudah bahas di submateri, kalau tidak salah pertemuan kedua ya, getaran dan gelombang itu kan meskipun hanya deskriptif, tapi untuk sifat-sifat gelombang sudah kita bahas. Nah, sifat gelombang yang kita bahas untuk pada pertemuan kali ini, melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu refleksi dan refraksi. Ini kita ke interferensi dan difraksi. Sebenarnya masih ada 3 lagi sifat ya, diantaranya ada polarisasi dan dispersi yang sudah ada di Elena ya. Sepertinya nggak selesai ini kalau kita bahas pada sore ini, karena kejar-kejar waktu ini tadi ya. Sehingga minggu depan mestinya sudah aplikasi, tapi tetap ada perkuliahan, mungkin Zoom meeting 20-30 menit untuk membahas polarisasi dan dispersi. Juga satu lagi sebenarnya, sekarang di beberapa referensi itu masuk juga sifat gelombang, itu efek Doppler. Meskipun biasanya itu diamatnya pada gelombang bunyi saja, kemarin sudah kita bahas ya, tapi ya kita perkuat lagi nanti ya. Untuk pada gelombang cahaya, karena itu cakupannya di optik, tidak kita bahas atau tidak saya bahas, itu nanti akan dibahas secara spesifik oleh Pak Pras nanti, karena setelah mid semester nanti fokus hanya membahas optika ya, meliputi optika fisis dan geometri. Baik, saya mau langsung ke ini ya, difraksi. Biasanya urutannya itu interferensi kalau menyebutkan di urutan sifat gelombang, tapi kalau menurut saya difraksi dulu baru interferensi ya, karena gejala interferensi itu terjadi setelah difraksi. Nah, sekarang kita mulai dari difraksi. Apa itu difraksi? Jadi difraksi itu gejala pelenturan muka gelombang ketika melewati celah sempit atau ujung sebuah permukaan yang tajam. Nah, ini contoh difraksi ketika ini gelombang permukaan air. Percobaan ini biasanya pakai apa itu tangki air itu loh ya. Di kita belum ada, tapi simulasi pakai apa, pakai PET itu ada. Jadi gelombang permukaan air itu kan ke segala arah ya, bentuknya seperti lingkaran ini. Jadi kalau ada air tenang kemudian saudara jatuhkan misalnya kelereng gitu ya, nanti kalau diamati dari atas itu akan terbentuk muka gelombang semacam ini. Nah, ini kalau misalnya dia mengenai sebuah hambatan, halangan, dan dia ada celah gitu ya, maka nanti akan terus dilewatkan, tapi muka gelombangnya jadi muka gelombang yang baru semacam ini. Ya. Atau tadi yang di skrip apa, definisi yang kedua, gelombang suara ini misalnya orang, ini ada orang, ini ada radio gitu ya. Ini kenapa orang ini bisa tetap mendengar suara radio meskipun di sisi yang berbeda ini ya? Ya karena dia memancar ke segala arah. Nah, ketika melalui ini apa namanya, ujung yang tajam ini dia dilenturkan ini. Nah, maka meskipun ini tetap ini bisa mendengar suara radionya itu. Ya. Apabila sebuah muka gelombang melewati celah sempit, maka gelombang ini akan mengalami lenturan. Ya. Ini berbeda dengan refraksi ya. Refraksi itu membelok, ya, dibelokkan. Ya. Sehingga terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di daerah belakang celah tersebut. Nah, ya. Ini dari definisinya dulu. Ada beberapa definisi, ya. Nah, atau juga ini ya, perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau sebuah penghalang. Contohnya memang paling mudah di gelombang air nih ya. Ini saya baginya seperti kemarin. Jadi interferen apa itu? Refleksi refraksi, tapi di gelombang air, gelombang tali, gelombang bunyi ya kemarin ya. Nah, ini gelombang air. Kenapa? Ya, ini air mampu belok melewati penghalang yang menghambatnya, juga mampu melewati sebuah bukaan atau celah yang ada di depannya. Nah, nanti ini ya, muka gelombangnya ini bergantung dari lebar celah ini ya, lebar celah. Kemudian ini kebetulan celahnya celah tunggal ya. Kejadian ini dapat sangat jelas ini karena gelombang air memiliki panjang gelombang lebih panjang dibanding yang lain. Gelombang air memang mudah diamati ya. Kemudian, nah ini kalau kepada gelombang bunyi, ini langsung case study ya, karena kita nggak bisa mengamati bunyi kan. Yang bisa kita lihat gejalanya. Jadi misalnya ini ada konser musik gitu ya. Nah ini posisi itu menentukan ya, bisa terdengar
dengan jelas atau tidak, karena ada penghalang. Jadi kalau yang ada di sekitar sini, nah ini kan gelombangnya tidak ada ini. Kalau ini ada penghalang, saudara mendengar atau tempat duduknya dapat daerah sini, saudara akan mengalami ketidakjelasan, ya, di daerah sini tidak jelas ini suaranya, ya. Ini kalau digambarkan kan seolah ada kisi di sini, ini penghalang jadi kisinya. Nah ini akan dilenturkan dia, ya. If you were outside an open door, you could still hear because the sound would split out from the small opening as it were a local source of sound. Nah, tapi kalau tempatnya nggak sesuai tadi ini ya tidak bisa mendengar secara jelas. Tapi kalau masih di area-area ini kasus pada kayak konser itu ya. Ini kalau gelombang suara ya, yang kita bisa melihat gejalanya itu ya, bukan melihat ya, merasakan gejalanya ya. Kalau melihat kan harus pakai indera mata ya. Nah ini, if you were several wavelength of sound past the pause, you would not be able to detect the presence of the pause from the nature of the sound. Nah ini kalau gejala difraksi pada gelombang bunyi ya. Ada satu lagi misalnya, ada dua lagi sebenarnya. Ini ya, ini kalau pada ini genderang ini ya. Ini mana yang terdengar dulu gitu ya. Ini karena beda panjang gelombang ini antara satu instrumen dengan instrumen yang lain ya. Ini kalau ini ya, high pitch sound tend to be more directional because they don't diffract as much. Jadi kalau yang pitch-nya tinggi, suara pitch-nya itu tinggi ya, itu dia lebih arahnya lebih lurus gitu ya, jadi mudah didengar karena berbeda dengan seperti ini kan arahnya kan lurus nih. Tapi kalau genderang ini kan kiri kanan nih, ini lebih mudah terdifraksi sehingga beberapa bunyi pada titik tertentu itu dia tidak bisa mendengar ya. Ini kalau ini kalau genderang ini kan gelombang ini ya ke arah segala arah ya. Jadi kalau yang ini pada posisi ini dia bisa terdengar, tapi bagian yang di sini dia kurang bisa mendengar ya, atau ya alat musik satunya ini ya. Karena saudara mungkin kalau mendengarkan marching band yang paling terdengar kan suara ini ya, bass drum ini ya. Nah, yang lain mungkin kurang begitu ya. Ini low pitch bass drum, long wavelength. Jadi panjang gelombangnya lebih panjang. Nih. Oke. Yang lainnya pada kasus ini ada loudspeaker ya. Ini high frequency sound spread out less than the low ya. Jadi kalau frekuensinya lebih besar, dia akan lebih ke segala arah daripada yang frekuensinya rendah. Ya, ini case untuk difraksi pada gelombang bunyi juga. Ya. Oke. Nah, untuk difraksi pada gelombang cahaya nanti secara spesifik akan dibahas setelah mid ya. Jadi pola gelap terang dan seterusnya ini dibahasnya setelah mid ya, karena optika nanti secara khusus membahas sifat cahaya sebagai gelombang ya, gelombang optika fisis itu terkait dengan sifat gelombang mulai dari interferensi, difraksi, dan polarisasi. Sementara optika geometri nanti terkait dengan refleksi-refraksi pada cermin dan lensa, dan juga alat-alat optik yang lain ya, terkait dengan gejala pemantulan dan pembiasan. Oke, saya lanjutkan. Ini masih tentang difraksi. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi lebar celah ini mempengaruhi pola muka gelombang yang terbentuk setelah ada difraksi, setelah terjadi difraksi atau pelenturan ya.
Semakin kecil celah, maka penyebaran gelombang semakin lebar, dan semakin besar celah, maka penyebarannya akan semakin sempit dan difraksi tidak terlihat jelas. Ini kalau semakin lebar ya semakin nggak kelihatan ini ya. Kalau gelombang hampir sama kan ini ya. Tapi kalau semakin kecil, nah ini semakin pelenturannya semakin terlihat jelas. Oke, nah ini beberapa sifat difraksi. Ya, luas penyebaran atau difraksi tergantung pada bagaimana lebar celah dibandingkan dengan panjang gelombang. Nah, tadi terkait dengan definisi celah sempit ya. Jadi gelombang oleh celah sempit. Celah sempit itu artinya ya panjang atau lebar celahnya itu pada orde panjang gelombangnya atau lebih kecil dari panjang gelombang yang akan melewati atau mengenai gitu ya. Jadi sempit dalam definisi rentangnya atau ordenya itu kurang dari orde panjang gelombang. Nah, tergantung nih gelombang ini, kalau GEM itu kan macam-macam ya, atau gelombang bunyi itu kan panjang gelombangnya berbeda dengan panjang gelombang cahaya tampak misalnya. Nah, ini bergantung ya. Jadi dikatakan sempit itu bergantung dari rentang panjang gelombang yang akan lewat ya. Nah, ini garis vertikal lurus melewati celah kecil dan menjadi garis lengkung. Lebar celah yang jauh lebih besar daripada gelombang menyebabkan sedikit difraksi. Yang tadi ini kan terkait dengan definisi lebar celah tadi ya. Tingkat difraksi juga tergantung pada panjang gelombang. Tadi sudah, semakin besar panjang gelombang semakin besar difraksi. Oke. Nah, selanjutnya adalah jenis difraksi. Nah, ini ada 5 ya, berdasarkan bagaimana cara untuk menghasilkan difraksi gelombang ya. Yang pertama ada difraksi Fresnel, difraksi Van Hover, celah tunggal, ganda, dan majmuk. Saya fokus di sini ya, meskipun nanti ini juga dibahas lebih detail lagi untuk difraksi cahaya ya. Difraksi Fresnel ini merupakan difraksi yang terjadi apabila letak sumber cahaya, celah, dan layar pengamatan berdekatan. Ya, biasanya disebut difraksi jarak dekat. Juga menggunakan celah yang lebar dan bertepi lancip di bagian pinggirnya. Karena jarak yang dekat, muka gelombang yang masuk ke celah tidak berbentuk datar tapi lengkung. Pola difraksi pada layar memiliki intensitas yang berubah dari pusat hingga ke bagian tepi pola. Ini kalau Fresnel ya. Cirinya tadi ya, difraksi jarak dekat. Ini Fresnel. Tapi ini konteksnya cahaya. Nanti detailnya akan dibahas oleh Pak Pras untuk materi setelah ini, materi optika ya, materi optika. Kemudian difraksi Van Hover, ini difraksi yang terjadi apabila letak sumber cahaya atau celah dan layar pengamatan berada pada jarak yang jauh. Ini kebalikan dari difraksi Fresnel ya, Fresnel. Ini kebalikannya ya. Karena itu bentuk muka gelombang yang masuk ke celah berbentuk datar atau planar dan pola difraksi memiliki bentuk dan intensitas yang konstan. Ini difraksi Van Hover. Nah, berikutnya difraksi celah tunggal. Nah, pada difraksi celah tunggal digunakan penghalang yang memiliki celah tunggal. Seperti tadi yang di awal tadi untuk gelombang air tadi ya. Setiap tepi celah akan menghasilkan gelombang baru atau berperan sebagai sumber gelombang. Gelombang yang dihasilkan salah satu tepi celah akan berinterferensi dengan gelombang yang berasal dari tepi celah yang lain. Nah, ini gejala interferensi ini terjadinya memang setelah difraksi, sehingga biasanya kalau disebutkan sifat-sifat gelombang itu malah interferensi dulu baru difraksi. Tapi kalau pembahasannya, kalau menurut saya lebih baik difraksi dulu baru ke interferensi ya. Ini untuk difraksi celah tunggal ya. Jadi ini ada A, ini lebar celah ya. Lebar A ini kalau dibandingkan dengan L ini jauh sekali ya. Nah, sehingga nanti sin theta ini dianggap nilainya sama dengan theta ya. Kalau dibandingkan L dengan L ini jauh sekali ya. Jadi sudutnya kecil sekali gitu ya. Sehingga nilai sin theta-nya bisa dianggap sama dengan theta. Nah, untuk difraksi celah tunggal ya, d sin theta-nya sama dengan ini aturan segitiga itu loh ya. Y per L
ya, Y per L, Y-nya ini E per L, ya, sehingga nilainya ini sama dengan ini ya, D, ini maksudnya di sin theta sama dengan N lambda itu ya. Nah ini D sin theta sama dengan M plus setengah lambda setengah M plus setengah lambda. Nah ini kalau untuk pola umum ya, ini pola terang, ini pola gelap ya. Nanti sambil dicek lagi ya. Jadi kenapa D per L? Nah, karena tadi sin theta aksen sama dengan theta. Kenapa begitu? Karena kalau dibandingkan lebar celah ini dengan panjang jaraknya ini jauh lebih kecil ya. Sehingga buah sudutnya sangat kecil sekali. Nah, kalau kecil maka nilainya sama dengan theta atau Y per L ya. Oke, ini yang berikutnya difraksi celah ganda. Difraksi celah ganda nanti juga biasanya dipakai untuk ini ya, pertemuan antara muka gelombang dengan satu dengan yang lain nanti jadi interferensi ya. Pada difraksi celah ganda digunakan penghalang bercelah ganda sehingga dihasilkan 4 gelombang baru karena setiap satu celah menghasilkan 2 gelombang baru. Nah, keempat gelombang tersebut akan berinterferensi menghasilkan pola gelap terang pada layar pengamatan. Ini memang eksperimennya biasa pakai gelombang cahaya ini ya, gelombang cahaya. Yang terakhir difraksi celah majemuk ya. Difraksi celah majemuk digunakan penghalang yang memiliki celah atau kisi yang banyak. Nah, biasanya disebut kisi ya, karena celahnya banyak disebut kisi. Nah, ini ada beberapa eksperimen yang saudara bisa buat sendiri ini untuk kisi ini ya. Biasanya menggunakan DVD atau VCD yang sudah tidak dipakai, ya kita pakai laser, bagian belakangnya itu kita lepas gitu, nanti kalau saudara punya laser laser main itu dilepaskan itu nanti kalau saudara sorotkan pada dinding, jadi sebelum dinding dipasang kisinya tadi, nanti di dinding akan terbentuk pola gelap terang gitu, titik-titik cahaya tidak cahaya, ada titik cahaya, ada titik cahaya, titik itu, jadi gelap terang gitu ya. Nah ini untuk pola majemuk atau celah majemuk tadi ya, kisi tadi yang banyak kisi. Nah ini untuk persamaan pola gelap, dan ini pola terang, ini yang terang, ini yang pola gelap ya. Ini untuk pola terang, yang ini untuk pola gelap. Ini tergantung nanti dia M ini gelap pertama, gelap kedua, gelap ketiga terusnya. Ini terang pusat, terang pertama, terang kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah ini visualisasi kalau pada celah tunggal, celah ganda, ini celah banyak ya, lebih dari 3 ini kan, lebih dari sama dengan 3 ini kita bisa bilang celah majemuk gitu ya. Nah ini tampilannya akan semacam ini di layar ya, ini di layar. Nah, kemudian langsung interferensi ya. Oh sudah jam 3 lebih. Kalau interferensi itu penjumlahan atau superposisi 2 gelombang atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Nah ini bisa konstruktif, bisa destruktif ya. Maka kalau konstruktif, kalau gelombang cahaya itu yang terang itu, kalau destruktif yang gelap itu. Nah, ini tadi ya. Jadi pada kasus ini kan, mulai muka gelombang yang pertama melewati kisi. Nah, kemudian kisi satu dan kedua ini kan menghasilkan muka gelombang yang baru. Ini kan peristiwa di sini ini difraksi, ya. Tapi peristiwa, pertemuan antara muka gelombang satu dan yang lain di sini ini interferensi, ya. Oke, jadi nanti ya tergantung dia fasenya bagaimana. Kalau sefase konstruktif, kalau beda fase atau berlawanan destruktif. Ya. Nah ini interferensi. Ya, ini minimal kan dari ini ya, 2 celah ini ya. Nah, ini kan mirip dengan difraksi celah ganda ini ya. Nah nanti
di layar tuh ini ya. Pada saat ini terang, gelap, terang gitu ya. Nah, ini persamaannya ya, superposisi gelombang memiliki sudut interferensi, persamaannya dapat dituliskan ini d sin theta sama dengan m lambda. Nah, karena tadi sin theta sama dengan tangan theta, sehingga nilai sin theta sebesar y per L. Ya, sama seperti tadi ya. Nah, jadi ini antara L dengan D. D ini jarak antar celah ya. Kalau yang difraksi celah tunggal tadi kan lebar celah. Nah, kalau interferensi ini kan ada 2 celah, D-nya ini ada lebar celah. Jarak antar celah ya, jarak antar celah atau kisi. Nah, ini jauh lebih kecil daripada L, maka sin theta itu mendekati ya. Ini kan tidak persis sama dengan tapi mendekati tangan theta, sehingga nilai sin theta sama dengan y per L, maka persamaannya menjadi ini untuk pita terang d y per L sama dengan m lambda, untuk pita gelap d kali y per L sama dengan m min setengah kali lambda. D-nya jarak antar celah, theta sudut interferensi, m-nya orde dari pusat 1, 2 dan seterusnya. Lambda panjang gelombang yang dilewatkan itu berapa? Y-nya jarak pita, ya, orde M ke terang pusat, L jarak celah ke layar, ya, L-nya. Ini ada inkonsisten ya. Di sini L kapital, tapi di sini L-nya ini L kapital juga ini. Biar nyambung dari slide sebelumnya ya. Oke. Kira-kira itu ya, ini karena tadi mundur ya, saya kira rapatnya sampai jam 2, ternyata sampai setengah 3 lebih. Ini barangkali bisa memberikan penyamaan persepsi terkait materi yang ada di Elena. Nah, latihan-latihannya silakan dikerjakan. Sementara ini tidak kita bahas penurunan persamaannya ya. Nanti di optika akan dibahas secara khusus, tapi matematikanya paling tidak saudara untuk bisa memahami persamaan ini itu aturan segitiga. Nah, aturan segitiga ini ya, melihat ini kan bisa digeser ke sini ya. Nah, ini theta ini sama dengan theta di sini. Nah, ini kan aturan segitiga, ini kan saudara lihat segitiga ini panjangnya D, siku-siku di sini, ini theta. Nah, kenapa tadi y per L tadi ya, kenapa tangannya y per L tadi ya. Nah, sebenarnya ini di optika ini interferensi gelombang cahaya juga ya. Tapi di gelombang air juga sama ya, gelombang air juga sama ya, pendekatannya ya. Cuma di contoh-contoh pasti nanti ini untuk gelombang cahaya, umumnya gelombang cahaya, tapi gejala difraksi interferensi itu juga pada gelombang-gelombang yang lain, karena itu bagian dari sifat gelombang. Jadi semua gelombang harus memiliki sifat-sifat yang ada ini gitu ya. Ini untuk polarisasi dan dispersi tidak saya bahas ya, nanti minggu depan aja, sekalian penjelasan tugas sebelum mid semester atau tugas terstruktur ya. Kalau menurut RPS kan di pertemuan ke-7 itu kita bahas aplikasi gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui grup WhatsApp ya, atau langsung jawab saya juga tidak apa-apa ya. Ini atau ini saya misalnya 1 menit atau 2 menit, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada? Belum? Ini geleng-geleng semua nih ya. Belum ya? Yaudah, kalau belum semoga jelas ya. Nah, ini kayak dikejar-kejar apa gitu ya ngomongnya ya. Aduh ya. Kalau santai nanti waktunya tidak efisien nih soalnya ya. Baik, kalau begitu ini akan saya akhiri, tapi silahkan barangkali kalau lewat forum Zoom meeting nggak luasa, silahkan lewat
WhatsApp grup atau lewat Japri juga tidak apa-apa ya. Latihannya silahkan dikerjakan ya. Silahkan berikan respon juga untuk diskusinya ya. Kalau diskusi itu saya anggap sebagai bagian dari keaktifan saudara ya, respon itu. Respon saya tutup sampai besok malam ya. Sampai besok malam untuk tugas 5 hari ya, sampai tanggal 19 kalau tidak salah tadi. Baik, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih sudah tadi ya mundur menunggu nih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama pas 30 menit nih ya. Terima kasih, Pak.